Eh, Mudah-mudahan suara saya bisa didengar. Jelas. Oke, terima kasih. Pertama-tama, mungkin saya bukan memaparkan ya, walaupun mungkin istilahnya membedah buku, tapi mungkin kita lebih banyak bincang-bincang ini, Pak. Ya, Ya, Pak. Saya nggak berani sih membedah buku Bapak. Yang pertama saya ingin menyampaikan salut, salam hormat kepada Bapak. Menurut saya buku Diplomasi Empat Benua yang ini, yang ada itu, yang kita bahas hari ini, merupakan buku yang luar biasa terutama bagi para calon diplomat dan diplomat muda. Buku ini memiliki kekuatan karena detail dalam menggambarkan isu-isu yang menjadi tugas diplomasi, baik itu tugas di bilateral maupun multilateral. Banyak isu yang didalami, banyak isu yang harus ditangani, sehingga tugas seorang diplomat itu saya ibaratkan multi talent ya, karena harus menguasai berbagai bidang. Sebetulnya mirip-mirip dengan wartawan juga, dan juga litbang ya kalau di Kompas ya, karena berbagai bidang liputan. Kalau wartawan itu harus tahu. Saya sendiri dari filsafat, Pak, nggak ngerti itu diplomasi, nggak ngerti itu yang namanya ilmu hubungan luar negeri ya. Tapi karena ditempatkan di Kompas oleh atasan saya, harus meliput banyak bidang termasuk bidang internasional, jadi saya sedikit tahu tentang apa itu diplomasi ya, Pak. Dan buku ini saya mungkin istilah saya ya, ini Bapak menamakan catatan mengabdi hingga ujung dunia. Ini selayang pandang yang menarik untuk para calon diplomat dan penting untuk dibaca. Pak Dubes Andra Jati ini luar biasa karena mulai dari seorang penjajah kue ya, Pak, mungkin juga menjual balon kemana-mana gitu di Bogor. Mungkin sempat menyanyikan lagu balonku ada dua gitulah kira-kira. Lalu menjadi seorang sopir ya kan, dan sebuah pencapaian luar biasa menurut saya dari seorang anak di desa di Bogor menjadi seorang diplomat senior yang melintasi empat benua. Ini pencapaian yang luar biasa. Salut untuk Bapak. Ya Pak, buku ini memang menggarap atau menampilkan banyak isu, mulai dari isu senjata nuklir, ya Pak ya, lalu ekonomi dan perdagangan, lalu isu lingkungan, yang isu sosial budaya. Jadi semua isu, semua hal-hal penting ya yang menjadikan tugas diplomatik itu luar biasa karena mendalami banyak isu. Dan harus tahu banyak isu ketika berbicara dengan para diplomat senior yang lain di luar negeri. Saya ingin mulai, Pak, dari tentu saja mungkin dari diplomasi ya Pak ya. Kerja diplomasi yang paling sulit, Pak, yang saya rasakan, yang saya tahu dari banyak diplomat kita itu adalah Afrika, Pak. Tadi bos saya Haryo sudah menyampaikan bahwa sebenarnya Afrika itu memiliki banyak potensi yang tidak diketahui oleh dunia luar. Tetapi kita justru berani, ya, berani
melakukan kerja atau tugas diplomatik di Afrika. Dan bahkan kita, Indonesia, salah satu penggagas ya konferensi Asia Afrika tahun 1955 ya. Dan saya membaca buku Bapak dari depan sampai ke belakang, saya menjadi tahu banyak bahwa ternyata pekerjaan diplomatik seorang diplomasi itu luar biasa. Luar biasa banyaknya dan luar biasa sibuknya, lalu beragam isu. Dari sini saya lalu, oh pantesan seorang dubes itu sibuk banget sehingga ketika dihubungin wartawan pun susah, Pak. Susah, ya. Saya tertarik pada isu apa namanya tadi, maaf Pak, saya nggak terlalu hafal karena banyak sekali isu yang Bapak ini ikutin, yang Bapak tanganin, ya. Mungkin perlucusan senjata di dunia. Bapak membahas secara detail tentang apa namanya bagaimana pertemuan formal lalu menjadi pertemuan bagaimana pertemuan informal dan menjadi menghasilkan kesepakatan, tetapi justru itu tidak dibahas di dalam forum yang formal, Pak. Ya, saya pengen tahu, tetapi tidak banyak diceritakan di buku ini. Itu sebetulnya dalam pertemuan-pertemuan informal itu sebenarnya apa yang terjadi? Apakah sebenarnya disitulah pekerjaan diplomasi, tugas diplomasi itu dijalankan sesungguh-sungguhnya? Karena kok dari pertemuan informal yang mungkin dengan bahasa saya yang sederhana ngalor ngidul gitu loh Pak ya, lalu menghasilkan kesepakatan yang harus dirumuskan pada forum yang namanya forum formal. Kira-kira apa yang terjadi di situ, Pak? Itu yang apa namanya, yang mungkin perlu banyak diceritakan karena kerja-kerja nyata diplomasi itu, tugas-tugas seorang diplomat yang nyata itu justru lentur dan tegangnya ada di sana, Pak. Sehingga mungkin ini juga akan kalau menjadi topik tersendiri tentang bagaimana lika-liku dalam pertemuan informal lalu menghasilkan sebuah kesepakatan atau dokumen yang harus diteken bersama pada forum yang namanya pertemuan formal. Nah, lalu catatan yang lain, ya Pak, ya biasa wartawan Pak lebih banyak memberikan catatan. Perjalanan Bapak yang luar biasa dari Dakar menuju kota yang paling selatan di dekat Gambia itu untuk menghadiri acara Maulid. Itu kan jauhnya 500 kilo, Pak. Ya. Ya. Bapak terbang ataukah lewat darat, tapi jarak itu atau daerah yang dituju itu menurut Imam Baye itu adalah titik yang paling rawan di Senegal. Dan tentu saja ketika kita ingin mempromosikan Afrika, yang tergambar, yang diketahui oleh banyak orang di luaran, termasuk kita di Indonesia, adalah bahwa negara itu negara yang kering, tandus dan gersang, rawan dengan keamanan, dan juga penyakit. Ya, Pak. Nah, tapi pekerjaan diplomasi kita di sana, menurut saya luar biasa dan hebat. Tetapi orang Indonesia atau pengusaha-pengusaha Indonesia yang hebat, ya, belum masuk banyak ke Afrika. Mungkin mereka membayangkan cerita kelam tadi, Pak. Ya gambaran. Nah, kita
mungkin ini adalah satu apa namanya, modal yang bagus dari Afrika, ya, yang harus kita tampilkan supaya kita tidak kalah. Sekarang malah Cina, Pak. Bapak lebih tahu, Cina lebih berkuasa di Afrika sampai pelosok-pelosok, karena bagi mereka tantangan itu adalah peluang. Ya. Nah, saya sangka buku Bapak ini sebagai sebuah catatan, sebagai sebuah catatan perjalanan, ya, catatan tugas ini luar biasa untuk memberikan inspirasi baru bagi para penulis dan bagi para diplomat untuk menulis lebih detail tentang potensi-potensi Afrika, sehingga kita yang disebut sebagai saudara tuanya Afrika itu, Pak, betul-betul berpengaruh dan bisa seimbang lah kurang lebih dengan Cina. Tapi kan kita sedikit sekali di sana, Pak. Mungkin karena potensi-potensi ini yang tidak banyak ditulis, yang tidak banyak digarap, ya. Justru disinilah dampak dari dampak yang positif dari kerja diplomatik itu adalah bagaimana Indonesia lebih dikenal di sana. Memang kita punya pasukan perdamaian ada di Mali, ya. Lalu juga yang tidak kalah penting juga adalah para misionaris, Pak. Para misionaris itu seperti di daerah kerjanya atau wilayah tugasnya Pak Dubes Heri, itu banyak suster dan pastor dari daerah saya, Pak, di Flores, daerah NTT. Nah, mereka bisa menancapkan bendera Indonesia di sana. Dan mungkin beberapa pengusaha kita, perusahaan Indomie dan lainnya mungkin sudah ke sana, tetapi itu baru sedikit. Karena sedikit sekali orang yang menulis tentang Afrika, dan Bapak sudah memberikan pengantar yang luar biasa dan memberikan gambaran yang potensi Afrika yang luar biasa melalui buku ini. Ya, kita punya hubungan historis yang baik dengan mereka, hubungan emosional dengan mereka, terutama di yang Bapak cerita tadi di Afrika Selatan, ada 2 imam besar kita dari Maluku dan dari Sulawesi. Satu aja lagi terkait dengan kebijakan. Saya lihat tugas kerja Bapak itu mungkin ditampilkan Mas Patris peta Afrika yang tadi ada gambar wilayah tugas Pak Dubes yang ada merahnya, ya. Nah, ini kan Pak, Bapak ditempatkan di Senegal, di Dakar, tetapi itu menyeberang sampai Gabon dan Republik Kongo, Pak. Betul. Itu jauh sekali, Pak. Apakah kok tidak ngumpul, dalam arti tidak di satu kawasan seperti Afrika Barat saja, tapi Bapak loncat ke Afrika Tengah. Di situ ada Republik Kongo yang sekarang menjadi wilayah kerjanya Pak Heri di Kenya, ya Pak, ya? Iya, betul. Nah, ini apa yang melandasi atau keputusan kebijakan apa di Deplu yang melandasi sehingga Bapak harus merangkap menyeberang, padahal kita ada dubes di Nigeria, Pak. Ya, Pak. Ya. Tapi Bapak nyeberang wilayah itu sampai ke Kongo dan Gabon. Jauh banget ini, Pak. Iya. Apa pertimbangannya sehingga Bapak harus diberi wilayah yang luas begitu, tidak mengumpul dalam satu kawasan di Afrika Barat saja gitu? Baik. Ya, dan itu yang mungkin Bapak perlu cerita juga di buku selanjutnya. Saya berharap seperti harapan Mas Aryo tadi, itu adalah gambaran yang lebih detail tentang Afrika, yaitu salah satunya adalah perjalanan Bapak itu menarik karena menembus kawasan konflik di di Senegal, ya. Dekat dengan Guinea, ya Pak, Gambia, ya. Gambia, ya. Iya. Nah, itu perjalanan darat loh itu, Pak.
Dan itu pasti banyak cerita apa yang ada di jalan itu, bagaimana masyarakatnya, potensinya apa, dan sebenarnya ancaman ancaman itu seperti apa. Saya yakin kalau diceritakan dengan kemasan dengan bahasa Bapak yang menarik seperti ini, akan membuat investor kita juga akan tertarik ke sana, Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak. Masih banyak sebenarnya, tapi udah waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Cal. Mohon maaf waktunya karena kita sudah mepet. Nanti kita akan bahas kembali di sesi tanya jawab. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan, bukan beberapa lagi, tapi sudah ada 33 pertanyaan banyak gitu ya. Sangat menarik sekali soalnya pemaparan dari Bapak Andre Jati dan juga bincang-bincang dengan Mas Cal. Namun untuk mempersingkat waktu, saya akan merangkum beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Sobat Buku Kompas. Ini ada dari Hardi Apriansa, kemudian ada dari Anelis Suryaning Tias, kemudian ada dari Agustina Purwanti. Itu pertanyaannya terkait dengan bagaimana sih Pak cara untuk menjadi diplomat atau duta besar, kemudian bagaimana prosedurnya, apakah harus dari jurusan hubungan internasional atau bisa dari jurusan lain gitu Pak? Ya. Langsung jawab ya? Iya boleh Pak. Nah, terima kasih Mbak Debbie, terima kasih kepada penanya tadi. Jadi untuk menjadi diplomat itu pendidikannya tidak harus dari hubungan internasional ya, dari sastra, dari psikologi, ekonomi, hukum, luas sekali ya. Karena nanti dalam intinya kita dididik dulu setahun, seperti katakan tadi, melalui masa pendidikan setahun, pendidikan yang lebih praktis diplomat, yang namanya sekolah dinas luar negeri. Ya. Baru setelah kita lulus itu baru bisa kita berangkatkan, ditugaskan. Nah, tadi saya katakan bahwa ya faktor apa namanya karakter ya, bakat itu juga menentukan di samping kemampuan. Tentunya ya, karena tesnya adalah ada kapasitas kemampuan bahasa Inggris dan juga pengetahuan umum, pengetahuan tentunya luar negeri, samping pengetahuan nasional juga luar negeri. Jadi yang ingin menjadi diplomat itu harus banyak baca atau mengenal isu-isu internasional, isu luar negeri lah ya. Itu bisa didapat di berbagai, sekarang lagi mudah sumber informasinya kan. Dan yang paling mudah itu adalah saya kasih clue adalah membaca laporan tahunan Menlu. Itu lengkap sekali dari setiap tahun perkembangan isu lengkap dijelaskan oleh Menlu. Nah, disitulah kita bisa belajar bagaimana mengenal isu-isu luar negeri, isu internasional bagi yang berminat ya. Ya prosedurnya sama. Kalau dulu masing-masing kementerian mengadakan seleksi ya. Sekarang kan secara nasional ya. Hanya kontennya untuk Kemlu ada tersendiri, tambahan tersendiri bidang aspek di luar negeri dan diplomasi. Nah, apa namanya? Tadi melalui pendidikan itu berjenjang ya. Jadi yang dasar namanya sekolah dinas luar negeri setahun. Oh dulu setahun, sekarang mungkin berkurang ya. Kemudian ada sekolah staf madya, ya, tingkatan madya, dan sampai yang terakhir adalah sespa, pimpinan, level pimpinan. Ini pendidikan berjenjang yang dari mulai dasar sampai sespa ya. Dan apa namanya? Ya kita pendidikan itu mempengaruhi juga jenjang karir kita, kepangkatan, gelar. Dan untuk apa namanya? Diplomat itu ada dua fungsi ya. Sebagai pegawai negeri sipil, PNS di Kementerian Luar Negeri, dan juga sebagai diplomat. Mereka diberikan gelar diplomatik sesuai konvensi Wina tahun 61. Bisa dilihat dari mulai atase paling bawah, sekretaris 3, sekretaris 2, sekretaris 1, counselor, minister bukan menteri ya, minister, baru duta besar itu adalah apa politis ya, pejabat negara ya. Jadi untuk level itu adalah minister itu yang tertingginya.